warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Faridah Kurniati, calon guru penggerak angkatan 7 dari SD YPPSB 2 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Firmini Tarini, MPDI. Beliau adalah guru agama Islam di SD YPPSB 2 Sangatta Utara. Assalamualaikum Bu Firmi. Waalaikumsalam Bu Ida. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah ya Bu, sudah meluangkan waktu di kegiatan hari ini, yaitu kegiatan percakapan pra-observasi, di mana kegiatan ini dilakukan sebelum kegiatan observasi di kelas, sebelum supervisi kelas. Adapun tujuan dilakukan supervisi adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang Ibu lakukan. Dan kenapa hari ini kita melakukan percakapan pra-observasi, yaitu sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas, agar Ibu lebih siap, lebih percaya diri dalam memberikan pembelajaran yang terbaik bagi muridnya. Begitu ya Bu Firmi? Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Gak apa-apa ya Bu? Ya. Yang pertama ini berkaitan dengan tujuan. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai? Baik Bu Ida, dalam materi semester 2 ini, yaitu pembelajaran Asmaul Husna, tujuan yang ingin dicapai dari peserta didik ada 4. Ya. Yang pertama yaitu nanti peserta didik mampu berzikir dengan Asmaul Husna. Jadi Al-Wahhab, As-Sami, dan Al-Alim. Kemudian nanti setelah peserta didik itu berdiskusi, berkolaborasi, menggali informasi, dapat menyebutkan arti dari Asmaul Husna, Al-Wahhab, As-Sami, dan Al-Alim. Kemudian peserta didik mampu menulis kaligrafi sederhana dari lafal Al-Wahhab, As-Sami, dan Al-Alim. Nah yang terakhir yaitu tidak tujuannya itu peserta didik dapat memberikan contoh bagaimana meneladani Asmaul Husna, Al-Wahhab, As-Sami, dan Al-Alim. Baik Ibu, berarti ada 4 tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai, yaitu melafalkan, menyebutkan, menuliskan, serta memberi contoh dari Asmaul Husna itu sendiri. Ya, Ibu. Nah, bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu capai atau yang ingin Ibu lakukan observasi? Nah, untuk area pengembangan ini ada beberapa area. Yang pertama yaitu di pengetahuan. Ya, di pengetahuan ini nanti siswa diharapkan mampu mengetahui dari Asmaul Husna, Al-Wahhab, As-Sami, Al-Alim beserta artinya. Kemudian yang kedua di keterampilan, area keterampilan, siswa mampu menuliskan lafal atau kaligrafi sederhana dari Al-Wahhab, As-Sami, dan Al-Alim. Kemudian nanti di sikap itu yang terakhir, peserta didik diharapkan mampu untuk memberikan contoh teladan untuk meneladani dari Asmaul Husna, Al-Wahhab, As-Sami, dan Al-Alim. Ya. Baik Ibu, berarti di pengetahuan dan di keterampilan serta anak bisa bersikap ya setelahnya itu. Baik Ibu, saya ingin mendengar bagaimana rancangan pembelajaran yang ingin Ibu terapkan di kelas. Mungkin dari segi strategi pembelajarannya, metode pembelajarannya, atau model pembelajarannya. Rancangan yang ingin saya gunakan besok pembelajaran Asmaul Husna ini yaitu dari segi strategi ya. Strateginya yaitu adalah pembelajaran yang berdiferensiasi, tidak ya, berdasarkan kemampuan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Nah, kemudian nanti saya akan membagi kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan, dan keaktifan siswa di dalam kelas. Nah, itu untuk strategi yang saya akan gunakan. Dan untuk media yang saya gunakan yaitu PBL, pembelajaran berbasis masalah, ya problem based learning ya Bu Ida ya. Untuk metode pembelajarannya itu nanti menggunakan diskusi, ya, diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasan kaligrafi.
Berarti strateginya pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian model pembelajarannya menggunakan problem based learning, sedangkan metode pembelajarannya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab, dan penugasannya. Bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nanti? Nah, alhamdulillah untuk medianya, karena di SDY PPSB 2 ini sudah menggunakan Smart TV, sehingga nanti diharapkan pembelajaran Asmaul Husna ini lebih menarik ya Ibu Ida. Nanti di Smart TV itu nanti dicarikan bahan-bahan dari video-video tutorial dari bagaimana cara menulis sederhana dari kaligrafi Al-Wahhab, As-Sami, dan Al-Ali. Tuh Ibu Ida. Seru ya, seru ya. Anak senang itu nonton TV ya. Nah, kira-kira kapan ini Ibu melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Di hari apa, di jam berapa, dan di kelas berapa? Untuk pembelajaran Asmaul Husna ini Ibu Ida, itu di kelas 3. Nanti kita bisa di kelas 3B ya. Di pelajaran ke-8 atau 9 itu kira-kira pukul 12.20 sampai jam 2 siang. Nanti kita bisa di kelas 3B. Ya, jadi di hari Selasa pukul 12.20 sampai jam 2 siang di kelas 3B. Saya akan datang di kelas, saya akan melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas ya Bu ya. Nah, nanti setelah saya melakukan observasi di dalam kelas, kita akan adakan percakapan, yaitu percakapan yang terakhir, percakapan pasca observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar praktik. Bersedia ya Bu ya? Bersedia. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita hari ini? Alhamdulillah Ibu Ida, dari percakapan kita dari awal sampai akhir ini, saya itu mendapatkan gambaran bagaimana nanti strategi yang ingin saya gunakan, yang akan saya gunakan, sehingga pembelajaran itu lebih menarik ya. Jadi dari materinya yang akan siapkan, ice breakingnya, jadi nanti video-videonya, tutorialnya, sehingga anak-anak itu nanti pembelajarannya lebih menarik, menyenangkan di kelas. Terima kasih Ibu Firmi, semangat sekali. Terima kasih untuk waktunya, sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya di pra-observasi, dan kita akan bertemu lagi di kegiatan observasi di hari Selasa minggu depan ya Bu ya, di kelas 3B. Demikian percakapan kita hari ini Ibu, terima kasih. Sampai bertemu lagi di observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 3B, bagaimana kabarmu hari ini? Luar biasa. Bersemangat. Yes. Harus semangat ya. Kembali berjumpa dengan Bu Firmi hari ini, tanggal doa terlebih dahulu ya. Yang
kalau sudah tahu hafal dan lafaznya tahu, dan bagaimana meneladani asmaul husna. Ya, jadi Al-Wahhab kan maha apa tadi? Memberi karunia. Kalau As-Sami maha mendengar. Kalau Al-Alim maha mengetahui. Coba semua tangannya begini. Al-Wahhab, Allah maha memberi. As-Sami, Allah maha mendengar. Al-Alim, Allah maha mengetahui. Hebat nih. Jadi mungkin agar lebih semangat lagi, untuk semangat dulu. Yang kamu semangat. Nah, anak kalian tadi sudah tahu artinya dari Asmaul Husna. Ini ingin mengajak kalian ya berdiskusi. Nanti akan dibagi dua kelompoknya, ada 3 kelompok, kelompok Al-Wahhab, As-Sami, dan Al-Alim ya. Nanti Muslimin kalian akan berdiskusi apa saja. Nanti masalahnya apa? Tentunya akan diberikan problem ya. Masalahnya yaitu nanti kalian akan berdiskusi tentang bagaimana kalian mensikapi atau meneladani Asmaul Husna ya. Al-Wahhab, As-Sami, dan Al-Alim ya. Bisa? Siap? Oh, harus siap. Dan penugasannya adalah kalian akan membuat kaligrafi sederhana. Nanti kita akan saksikan bersama ya. Nah ini dia. Nanti kalian akan, nanti setelah kalian tahu nih Asmaul Husna ya, Asmaul Husna. Kemudian artinya tadi kita sudah sama-sama mengetahui ya. Melafalkan. Nah, sama-sama. Al-Wahhab, Allah maha memberi. Pegang As-Sami, Allah maha mendengar. Hebat. Lagi. Sudah. Oke, Sami. Nanti tugasnya kalian menuliskan grafis sederhana diwarnai dengan presentasi di depan kamera. Oke. Tugas Sami. Lanjut. Lanjut ya. Selanjutnya Asmaul Husna. Apa ini? Al-Alim, salah satu kaligrafi dari Asmaul Husna yang artinya maha mengetahui. Alat yang akan kita pergunakan yaitu spidol, kemudian pensil 2B atau pensil 8B. Lalu kita gunakan juga cara yang 12 warna. Saya menggunakan merek Jericho. Kalau teman-teman adanya merek apapun silakan ya, karena sama aja. Untuk kertasnya saya menggunakan kertas A5. Kalau teman-teman ingin menggunakan A4 atau A3 silakan aja. Berarti ukuran wafelnya tinggal disesuaikan dengan ukuran kertasnya. Nah, kita gambar dulu wafelnya. Boleh menggunakan pensil dulu untuk mengantisipasi kesalahan, baru ditebalkan dengan spidol. Gimana? Bisa ya? Bisa. Nanti kelompok Al-Wahhab sebelah sini, Bu Firly kasih tahu dulu tugasnya apa. Kalian masih mau beri, kita harus bagaimana? Bersyukur.
Siska. Lalu gali informasi bersama teman-teman. Apa nih? Ya? Kalau Allah Maha mengetahui, kita harus bagaimana? Berbuatnya harus bagaimana? Nah, jadi saling membuat kelompok. Oke, sekarang kelompoknya. Al-Alim. Mana Al-Alim? Silakan buat lingkaran di sini. Nah, sini lingkaran. Oke. Lingkaran. Sekarang tentukan siapa ketua kelompoknya. Ya. Oke, yang kedua Asami. Mana Asami? Buat lingkarannya. Ya, saja. Buat lingkaran yang bagus. Nah, sekarang Al-Wahab. Oke, Al-Wahab boleh buat lingkaran di sini. Oke. Buat sejauh-jauh sini aja kali, agak dekat. Nah, oke. Nah, Firmi akan memberikan kalian lembar kerja, ya. Ini lembar kerjanya. Kalian nanti akan membuat kaligrafi dan bagaimana kemudian mensikapi atau menteladani dari asmaul husnanya Allah, ya. Oke, kalau Wahab siap? Oke, nanti presentasi di depan kelas. Ini. Oke, selanjutnya kelompok Asami, ya. Nanti Firmi kasih nih Asaminya. Terus nama kelompoknya. Kemudian ini kelompok apa? Bisa nanti sebutkan nama kelompoknya dua nih, ya. Oke. Oke. Oke, sekarang boleh mulai mengerjakan. 1, 2, 3. Mulai. Diwarnai. Nah, nanti presentasi yang sudah selesai akan presentasi kami dari kelompok Al-Wahab. Akan apa saja contoh yang bisa meladani, ya. Contohnya. Oh, sudah ditulis apa tadi satu? Mana? Berarti harus apa? Berkata baik. Kemudian ya, sudah ditulis dulu, ya. Oke, warna yang bagus, ya. Ini Al-Alim juga sudah mulai. Oh, ya, sedang menulis kelompok Al-Alim. Siapa kalau nama kelompoknya sudah? Ya, bantuinnya harus kerjasama. Hebat, ya. Pintar, ya. Ada yang membantu mewarnai, ada yang menyebutkan contoh teladannya. Oke, siapa tahu masih ada yang belum tahu bagaimana nulisnya. Boleh.
Rapikan dulu. Dirapikan dulu. Anak yang tanggung jawab setelah memakai menggunakan sesuatu harus dikembalikan lagi. Oke? Sudah semua tepuk semangat dulu biar lebih semangat hari ini. Tepuk semangat. Anak-anak, kalian tadi sudah menggambar kaligrafi. Apa saja? Alwah. Artinya? Allah memberi karunia. As-Sami. Artinya? Allah Maha mendengar. Pegang telinga. Kalau ini? Al-Alim. Artinya Allah Maha mengetahui. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Tepuk tangannya mana? Yang kuat, kasih semangat tadi. Lebih semangat lagi. Baik. Oke, terima kasih. Anak-anak, kalian sudah selesai cepat. Bu Firmi ingin lihat mana hasilnya? Kelompok Al-Alim, Al-Wahab, Asami. Oke, berdiri di depan. Asami dulu. Al-Wahab dulu. Al-Wahab silakan. 2, 3. Oke. Kita dengarkan presentasi dari kelompok Al-Wahab. Oke. Kami dari kelompok Al-Wahab akan presentasi tentang apa? Contoh teladan Al-Wahab. Al-Wahab yang artinya Allah. Apa saja contohnya? 1, bersyukur. Jadi meneladani Asmaul Husna Al-Wahab itu dengan bersyukur. Yang kedua, dengan menjaga juru pemberian Allah. Kalau kita diberi tangan, dijaga dengan baik, jangan melakukan hal-hal yang tidak baik, ya. Jadi harus dijaga dengan baik. Kemudian apa lagi? Yang ketiga, boleh dibaca. Mengerjakan sholat. Sholat lima waktu? Sholat, ya. Oke, tepuk tangan dulu buat kelompok Al-Wahab. Tepuk tangannya kalian. Terima kasih anak-anak hebat dari kelompok Al-Wahab. Siapa saja anggotanya? Ketua? Adil, terus? Oke, terima kasih. Anak hebat sudah presentasi hari ini. Oke, terima kasih bagus. Sekarang kelompoknya presentasi. Ya, ini hasil kaligrafinya. Bagus nggak? Bagus, hebat nggak? Hebat sekali ya. Kelompok Al-Alim menggambar dan mewarnai kaligrafi Al-Alim. Oke, presentasi. Bagaimana tadi memecahkan masalah? Bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Alim? Berbanyak ibadah. Yang kedua, berkata yang baik. Terus jujur. Oke, semangat ya. Kelompok Al-Alim. Mana kelompok Al-Alim? Perkenalkan diri kelompoknya. Ketuanya siapa? Razik, kemudian Adel. Terus Gunung. Silakan duduk anak-anak hebat, anak soleh dan solehahnya Bu Firmi. Ya, anak-anak sudah duduk yang rapi hari ini. Jadi Bu Firmi angkat kita sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kehadirannya Pak Marioto sebagai PP untuk pendampingan di pasca observasi. Terima kasih Bu Firmi untuk meluangkan waktunya di siang hari ini.
Apa kabar hari ini, Ibu? Alhamdulillah, Bu Farida sehat. Sehat, alhamdulillah, Ibu. Apakah Ibu lagi ada kesibukan saat ini? Ada sedikit kesibukan karena kemarin habis pelepasan kelas 6, namun itu 2 pembelajaran di kelas, jadi aman. Jadi nggak masalah ya Bu ya. Jadi saya minta waktunya sebentar. Hari ini kita akan ada kegiatan coaching berkaitan dengan observasi mengajar yang saya observasi kemarin. Bisa ya Bu? Boleh. Baik Ibu, dari obrolan kita ini apa yang Ibu harapkan obrolan coaching ini? Harapannya ya Ibu Farida dari kita kemarin kegiatan kemarin yang telah membuat rencana pembelajaran dan sebagainya, ada timbal balik ya, ataupun masukannya, evaluasinya agar mungkin pembelajaran di kelas saya itu lebih baik, lebih menarik, inovatif dan menyenangkan bagi peserta didik. Oh ya, seperti itu ya Bu ya. Jadi tujuan yang Bu harapkan nanti adanya umpan balik Ya. dari apa yang dilakukan saat coaching ini. Begini Ibu, sebenarnya saya akan bertanya dulu, bagaimana perasaan Ibu saat pembelajaran kemarin? Perasaannya ya jelas lebih bahagia mungkin ya Ibu Farida, karena rencana yang saya susun sebelumnya itu dapat terlaksana dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran pun tercapai. Dari 4 tujuan pembelajaran yang direncanakan itu tercapai, pembelajaran di kelas lebih menarik, kondusif dan menyenangkan. Oke, berarti fokus pada tujuannya Ibu ya. Jadi pada tujuan Ibu sudah sangat menikmati dari 4 itu tujuan pembelajaran sudah tercapai dengan baik Ibu. Dari strategi yang pernah Ibu sampaikan pada saat kegiatan pra-observasi, pertemuan kita sebelum observasi kan ada tuh pra-observasi, ada strategi yang Ibu sampaikan kepada saya. Apakah semua strategi yang disampaikan pada saat pra-observasi itu Ibu lakukan di kelas? Apakah sudah dilaksanakan di kelas dengan baik atau ada yang masih tertinggal? Baik, untuk strategi itu alhamdulillah secara runtut itu terlaksana dengan baik ya. Dari tujuan pembelajaran 4 kemarin, anak-anak mampu melafalkan dari Asmaul Husna, kemudian tahu artinya, dan juga menulis kaligrafi, dan juga presentasi bagaimana contoh keteladanan dari Asmaul Husna itu tercapai semua dengan strategi kelompok ya, problem based learning. Jadi anak-anak diberi tugas juga sehingga tercapai. Jadi alhamdulillah secara runtut itu tercapai dari awal sampai akhir, itu tercapai dengan baik. Anak-anak juga lebih semangat dengan ice breaking dari awal, pertengahan sampai akhir, sehingga pembelajarannya kemarin kan on time ya Bu Farida, tepat waktu, anak-anak juga happy, mampu melafalkan, hafal, kemudian tahu arti dari Asmaul Husna yang 3 kemarin, ya alhamdulillah tercapai dengan baik. Strateginya untuk kali ini pembelajaran Asmaul Husna luar biasa menurut saya, maksudnya tercapai dengan baik pembelajaran. Jadi proses pembelajaran di kelas, strateginya terlaksana dengan baik. Jadi anak sudah bisa melafalkan, tahu artinya, terus bisa menuliskan sampai bisa menghasilkan dalam sikap keteladanan. Baik Ibu, bagus sekali ya Bu ya. Strategi yang sudah dipersiapkan itu bisa terlaksana dengan baik di kelas. Lalu terkait dengan tujuan pembelajaran ini Bu, kira-kira apakah sudah tercapai ya Bu? Kalau tidak salahnya ada berapa yang tercapai? Tadi dikatakan semua sudah tercapai ya? Tercapai. Mungkin untuk kedepannya pembelajaran itu kan dipersiapkan dengan matang seperti ini ya, Asmaul Husna ini, karena disiapkan strateginya, medianya yang digunakan apa, sehingga lebih semangat nih ya saya untuk nanti ke depan apa nih gitu, ke depan metodenya apa nih yang digunakan, lebih menarik lagi, karena melihat mereka puas gitu kan. Jadi tujuan pembelajaran hari ini, hari kemarin itu tercapai, jadi lebih semangat
saya lebih semangat untuk kedepannya memberikan pembelajaran yang lebih menarik. Baik Ibu, jadi mempersiapkan ya Bu ya sebelum pembelajaran. Nah, hal-hal dari perbaikan yang Ibu sampaikan, bisa nggak Ibu ceritakan mengenai hal-hal apa baik-baik apa saja yang bisa dipertahankan dan hal-hal apa saja yang harus diperbaiki oleh Ibu ke depannya? Baik, hal baik yang dipertahankan itu mungkin rencana setiap mengajar itu lebih matang lagi, membuat rencana pembelajaran, strateginya apa, metode yang digunakan apa, karena kan sekarang diferensiasi ya, maksudnya dengan perbedaan anak-anak, gaya belajarnya anak, sehingga saya juga harus mempersiapkan diri bagaimana dari satu kelas misalnya 17 anak, berarti bagaimana nih supaya adil kan, kalau semua audio misalnya, sedangkan ada anak yang kinestetik, ada beberapa anak yang sering berjalan di kelas, tapi dia itu mendengar gitu kan, dengan gaya belajar seperti itu. Mungkin lebih dipersiapkan strategi mengajarnya, rencana pembelajaran, pengondisian kelas, sehingga semuanya itu mampu ikut belajar gitu kan itu kelompok misalnya. Kalau kelompok kan ada anak mungkin karena tidak suka masih jalan-jalan, itu bagaimana lebih menarik lagi di kelompok itu sehingga mengikat mereka, mengikat dalam satu kelompok lebih aktif. Nah itu lah strateginya, mungkin pengondisian kelas Strategi ke depannya ya Ibu ya. Nah, menurut Ibu dari rencana-rencana perbaikan tersebut ya, kira-kira kapan waktunya Ibu melaksanakan itu? Idealnya mungkin memang di awal tahun pembelajaran ya, LPP itu sudah siap. Namun karena kesibukan guru kan banyak untuk kegiatan, jadi sehari besok nih misalnya, besok mau seminggu lah mungkin ya, seminggu sudah disiapkan itu rencana pembelajaran misalnya. Kemarin kan kita sudah ada ya sebenarnya, jadi disiapkan dulu rencana pembelajaran, media yang ingin digunakan, ataupun strateginya seperti apa agar anak-anak itu lebih semangat, lebih menarik dalam pembelajaran di kelas sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Jadi seminggu sebelumnya. Ya, jadi perencanaan untuk mengajar di kelas seminggu sebelumnya dipersiapkan. Jadi sudah nyaman anak dengan pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan, berdiferensiasi. Luar biasa, Ibu sudah tahu pembelajaran berdiferensiasi. Karena sebelum-sebelumnya kan mendengar nih ya, karena sudah ada guru penggerak gitu kan, kurikulumnya juga sudah ganti dengan kurikulum merdeka, jadi dengar aja diferensiasi apa sih gitu kan, ya cari-carilah di googling lah, maksudnya apa sih gitu kan. Jadi ya sedikit-sedikit saja, karena saya belum masuk ke CGP kan Bu, jadi masih dengar-dengar aja, belum begitu pasti dan yakin aja lah kalau bisa ada kesempatan bisa ikut program itu. Mudah-mudahan bisa ikut serta dalam kegiatan program guru penggerak. Amin. Nah, kemudian menurut Ibu ukuran keberhasilan, bahwa Ibu tadi itu sudah merencanakan semuanya, termasuk waktunya, kira-kira indikator keberhasilannya, bahwa Ibu itu rencana itu akan berhasil, itu indikatornya apa? Itu dalam pembelajaran di kelas atau secara umum sebagai guru? Kalau saya karena guru pendidikan agama Islam ya, Bu Farida, keberhasilan itu ketika tujuan pembelajaran itu tercapai. Ya, tujuan pembelajaran itu tercapai, makanya sering-sering sharing dengan guru-guru di unit ataupun teman sejawat lah, guru di unit misalnya guru agama ada 3. Nah bagaimana sih agar pembelajaran lebih menarik, anak-anak itu lebih semangat gitu kan. Nah kita sharing. Nah kemudian teman sejawat ada juga kita kelompok KKG lintas unit. Nah dari lintas unit itu kita juga sering sharing gimana nih gitu kan. Nah ada lagi yang lebih tinggi gitu, KKG tingkat kecamatan, kabupaten. Itulah kami sharing. Jadi ukuran keberhasilan kita itu ketika tujuan pembelajaran itu tercapai, anak-anak itu lebih semangat dalam mengikuti pembelajaran di kelas, dan tentunya lebih senang lagi ketika belajar agama Islam, dan juga lebih
senang atau menyayangi gurunya. Itu yang kebanggaan, ukuran keberhasilan untuk saya khususnya guru pendidikan agama Islam. Jadi anak-anak itu suka belajar agama Islam dan suka kepada gurunya. Setuju saya Bu. Jadi ukuran keberhasilan seorang guru dalam mengajar itu ketika muridnya suka belajar ya pelajaran suka kita belajar. dan suka sama kitanya ya, Bu, ya. Itu yang penting. Iya, itu yang penting. Nah, tadi saya dengar Ibu melibatkan komunitas itu ya. Komunitas yang kita sebut KKG di agama KKG. itu termasuk daya dukung ya Bu Daya ya. dukung. Orang-orang siapakah orang-orang yang akan Ibu libatkan dalam perencanaannya, yaitu tadi saya dengar apa aja tadi Bu tadi? Dari anak ya, siswa, Siswa. kemudian teman-teman sejawat guru-guru pendidikan agama Islam, Betul. teman sejawat dari KKG lintas unit. Kalau di PPSB itu unitnya ada 3, SD PPSB 1, EP2 dan EP3. Nah, itu yang lebih tinggi lagi ya tingkat KKG tingkat kecamatan. Nah, nanti ada lagi kita itu KKG tingkat kabupaten di Kabupaten Kota Timur. Jadi semua guru-guru agama Islam berkumpul. Bagaimana nih kita menyusun program ataupun pengembangan diri, bagaimana lebih meningkatkan lagi, misalnya seperti IT, seperti apa, meningkatkan seperti kita agar lebih suka lagi, maksudnya browsing-browsing di YouTube. Nah itu, jadi ya itu udah Ibu aktif di pertemuan itu? Alhamdulillah, karena untuk kita meningkatkan mutu diri sebagai guru agama khususnya ya harus dengan sharing, terus ikut-ikut pelatihan kan. Kalau KKG itu tingkat kecamatan maupun kabupaten sering mengadakan pelatihan-pelatihan, bagaimana misalnya kayak seperti pelatihan di sekolah biar anak-anak itu lebih semangat belajar. Iya. Oke Ibu termasuk yang aktif luar biasa ya Alhamdulillah, Bu di Bu Farida. kegiatan komunitas ya Bu. Semoga terus ya Bu bisa mengembangkan, menumbuh kembangkan pembelajaran di daerah kita setidaknya. Nah Bu, dari pertemuan ini apakah ada hal yang masih mengganjal Ibu? Pertemuan ini alhamdulillah tidak ada yang mengganjal Bu Farida, namun banyak hal yang saya peroleh. Nah, mungkin saya lebih semangat lagi dalam meningkatkan mutu diri. Kan selama ini banyak asumsi bahwa guru agama itu tertinggal. Maksudnya kalau yang semangat itu guru-guru kelas biasanya kan ikut CGP, guru agama itu jarang bisa. Nanti Ibu gitu. Nah, itu yang pionirnya nanti ya. Mungkin itu yang membuat saya semangat ikut guru penggerak yang maksudnya kami loh dari guru agama Islam juga bisa. Nah, itu jadi banyak dari pertemuan ini banyak lebih memotivasi diri saya, mengembangkan diri bahwa kalau yang lain bisa, kita juga bisa. Gitu kan. Jadi harus lebih semangat. Karena pada dasarnya manusia terus belajar ya Bu. Harus belajar, dan belajar. Saya juga Bu sedang belajar kok Bu. Sama. Untuk mengembangkan diri. Sebenarnya kalau saya lihat ya Bu dari proses pelajaran yang saya observasi itu sudah sangat bagus ya Bu. Hampir 90% anak sudah fokus dalam pembelajaran. Ibu sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi, juga melakukan pembelajaran sosial emosional, itu sudah terlihat sangat bagus. Ibu mengajak anak untuk membentuk sebuah kelompok, terus mereka belajar saling menghargai. Dengan adanya kelompok itu menghormati, itu juga termasuk PSA, pembelajaran sosial emosional. Nah, saya juga lihat pada saat observasi diawali dengan doa, itu termasuk manajemen diri. Kemudian saya lihat juga ice breaking Ibu, tidak hanya di awal menyemangati anak, itu luar biasa Ibu. Nah, yang berkaitan dengan budaya positif ya Bu ya. Pernah dengar Ibu budaya positif? Pernah. Ibu Farida Oh, yang iya. menyampaikan ya Nah. waktu pertama awal-awal ya Awal-awal, CGP ya, iya. itu pernah dengar sekilas ya budaya positif tentang seperti kerjasama ya. Iya benar. Bagaimana menumbuhkan karakter anak untuk bisa bekerja sama dengan teman-temannya ya, itu salah satunya ya. Tapi saya belum paham sebenar ya, itu saya juga tahap mencari tahu ya, hanya sekilas kan saya melihat Ibu Farida, teman saya belum terjun langsung, belum mendalami budaya positif itu. Hanya saya berusaha untuk
membudayakan juga di kelas, maksudnya gimana menumbuh kembangkan karakter anak-anak di kelas tentang budaya positif. Oke. Salah satu ya budaya positif itu ada yang namanya kesepakatan Ya, kelas. kesepakatan. Nah, Oh iya, iya. kesepakatan kelas itu memang biasanya kan guru kelas, Bu. Betul. Ya, guru kelas. Nah, tapi di agama juga ada kesepakatannya. Misalnya anak-anak ketika ingin menjawab pertanyaan disiplin ya, maksudnya Iya. disiplin, tidak semua berbicara saya bu, enggak. Jadi angkat tangan terlebih dahulu, baru baik misalnya Ahmad silakan. Nah, itu kesepakatan kelas agar kelas itu lebih disiplin. Ketika mau keluar, ketika mau izin angkat tangan terlebih dahulu atau mengucap minta tolong, maaf. Nah, jadi anak-anak lebih terbiasa ya, budaya positif terbiasa untuk disiplin tanggung jawab. Iya. Aktivitas pengembangan diri tadi Ibu sudah merencanakan pengembangan diri. Dari rencana itu kira-kira pengembangan yang Ibu fokuskan itu pada apa? Mengembangkan pemanfaatan apa? Biasanya Kalau saya lihat kan pengembangannya itu ya ya, pemanfaatan media mungkin ya Bu. Ya. Maksudnya ataupun media pembelajaran yang lebih menarik ke siswa. Jadi seandainya kalau kemarin itu materinya tentang kaligrafi, jadi tutorialnya, nah itu tutorial atau seperti game-game ya, iya. game anak-anak itu bermain game padahal isinya itu tentang materi. Jadi anak-anak itu cepet-cepetan jawab, kuis game tapi berbentuk kuis. Jadi anak-anak itu nanti lebih termotivasi untuk senang, karena mereka senang pasti cepat untuk memahami suatu materi pembelajaran. Jadi belajar sambil bermain ya Bu ya, lewat game, lewat tutorial video berarti ya Bu ya. Jadi lihat YouTube atau bisa juga buat sendiri dengan pembelajaran video pembelajaran. Ada pembelajaran interaktif gitu ya Bu ya. Iya. Jadi kan perlu daya dukung itu ya Bu ya. Nah, perlu juga teman-teman yang terlibat. Iya. Nah, untuk itu, untuk daya dukung dan teman-teman terlibat dalam pengembangan di bidang IT tadi ya Bu ya. Nah, kira-kira siapa itu? Kalau itu pihak sekolah kan dari kepala sekolah ataupun teman-teman wakaf sarpas ya yang menyiapkan. Biasanya alhamdulillah kan kalau di sekolah kita itu PSB kan sudah kita memakai smart TV ya. Jadi itu sangat mendukung di pembelajaran di sekolah. Tinggal kita sebagai gurunya ini bagaimana memanfaatkan media tersebut agar lebih manfaat. Jangan banyak yang teronggok kan, sudah besar, biaya banyak tapi tidak dimanfaatkan. Nah, bagaimana agar itu lebih manfaat? Jadi lebih banyak mungkin download ya di YouTube tentang bagaimana pembelajaran yang lebih menarik, anak-anak itu dengan kuis-kuis, pertanyaan tapi kuis yang lebih menarik. Nah itu, jadi ya alhamdulillah sudah disiapkan sih. Jadi untuk dukungan Sampras Smart TV itu sudah alhamdulillah sudah. Berarti dengan dukungan Satpas yang luar biasa lengkap itu sebuah tantangan ya Bu ya. Bagaimana yang tadinya belum teronggok tadi kata Ibu tuh ya. Menurut Ibu itu kan tantangan itu supaya tidak teronggok sama teman-teman yang lain itu manfaat. Nah, itu seperti apa Bu? Manfaatnya ya sebagai guru kita ya harus bisa mungkin sering digunakan. Karena selama ini malas ya Bu, malasnya narik kabel gitu kan, atau apa buang-buang waktu pikirnya gitu. Padahal tidak, kita harus menyiapkan, makanya perlunya ada rencana. Kalau dengan rencana kan seminggu sebelumnya kita sudah apa nih, oh besok mau YouTube ini, kita cari browsing, nah oh ini besok udah dipakai ini. Jadi sudah memang terencana, perlu memang perencanaan itu supaya memanfaatkan media pembelajaran juga materinya itu, bahan-bahan itu sudah memang kita siapkan. Banyak yang tidak mau repot sebetulnya, bukan tidak mau repot, tidak mau memanfaatkan, sehingga ya kasih kan anak-anak juga seadanya aja. Nah itu saya ingin merubah mindset itu. Kita ini guru memang harus bergeraknya bagaimana meningkatkan mutu diri, meningkatkan mutu anak-anaknya. Jadi kita sama-sama meningkat gitu, dari anak ya, dari guru, dari Satpras, dari semuanya, dari sekolahnya, lembaganya. Jadi semuanya bergerak untuk maju.
Baik ibu-ibu luar biasa sekali, saya terkesima ini penjelasan ibu. Baik cukup ibu, pertanyaan terakhir nih. Tadi kan ibu sudah di coaching sama saya nih berkaitan dengan praktek mengajar. Apa yang ibu rasakan setelah saya coaching, rasanya gimana? Lega juga, ada bahagia juga. Bahagianya apa? Saya dapat itu ya, timbal balik, maksudnya dapat evaluasi dari cara mengajar. Terus ibu kan banyak masukan tuh, sehingga saya harapannya nanti ke depannya lebih baik lagi dalam pembelajaran di kelas, dalam meningkatkan mutu diri saya. Jadi semuanya anak-anak juga bagaimana lebih menarik. Jadi itulah, alhamdulillah Bu, dengan adanya coaching ini bersyukur karena diberi kesempatan, ada kesempatannya juga bisa bertemu dengan Bu Farida, jadi dengan Pak Marioto ya. Nah, kenapa saya menggunakan coaching ya Bu ya? Karena supaya paradigma itu memberdayakan, karena sebenarnya kita ini bisa mencari solusi sendiri dari permasalahan yang kita ada ini. Kita sendiri sebenarnya yang mencari solusi untuk masalah kita. Itu makanya coaching ya Bu ya. Bukan saya yang memberikan solusi ya. Dari kayak tadi tantangan tadi. Alhamdulillah Bu Farida, saya pernah ikut pelatihan coaching. Jadi dengan itu saya sudah ada gambaran ketika saya maksudnya di supervisi sama ibu ya. Maksudnya saya tahu, maksudnya kita sebenarnya tidak perlu orang lain, maksudnya orang lain itu hanya menggali, tapi kita sendiri yang menemukan jawabannya. Saya pernah ikut pelatihan coaching itu yang di waktu daring kan, dari pihak Jakarta dan Jawa. Alhamdulillah, ketika anak itu bermasalah, saya bisa menggiring anak. Padahal itu anak sendiri yang menemukan jawabannya. Begitu dengan saya kan, ibu hanya bagaimana Bu Filmi, alhamdulillah saya bisa menemukan jawaban. Alhamdulillah ya Ibu ya. Jadi terima kasih, ini saya doakan apa yang Ibu rencanakan bisa berjalan dengan baik. Sekali lagi terima kasih ya Bu atas kesediaan waktunya. Semoga kedepannya pembelajaran di kelas lebih baik sesuai apa yang Ibu rencanakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.